dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kelompok kami terdiri atas bawah. Yang pertama saya Fatin Ilmi Susanta. Saya Alfamudin. Susunan materi yang ingin kami sampaikan adalah: satu, agama dan kebudayaan Hindu di India. Yang kedua, agama dan kebudayaan Buddha di India. Yang ketiga, proses masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dan yang keempat adalah jalur masuk kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Proses masuk ke agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, sudah masuk ke Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di bumi Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan, candi, bangunan, serta sejarah banyak kerajaan bercorak Hindu Buddha yang sempat eksis di berbagai wilayah di Nusantara. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, sudah masuk ke Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di bumi Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan, candi, bangunan, serta sejarah banyak kerajaan bercorak Hindu Buddha yang sempat eksis di berbagai wilayah di Nusantara. Asal-usul agama Hindu Buddha dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 Masehi. Dari masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Perubahan terjadi karena bangsa Arya mendesak dan terjadi sinkretisme kebudayaan dengan bangsa Dravida, sehingga lahirlah agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki sistem kasta dengan pembagian berdasarkan pekerjaan. Sistem kasta tersebut membagi masyarakat dalam beberapa tingkatan sosial sebagai berikut: Brahmana, yang berperan sebagai penasihat raja dan pendidikan agama; B. Ksatria, yang terdiri atas penyelenggara dan penata, pemerintah serta pembela kerajaan, raja, pembantu raja, dan tentara; C. Waisa, yang berperan sebagai pedagang, perajin, petani, nelayan, dan pelaku seni; D. Sudra, yang terdiri atas pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Agama Buddha lahir di lembah Sungai Gangga, Kapilavastu. Agama Buddha tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap dominasi kasta Brahmana dalam kegiatan keagamaan agama Hindu. Menurut ajaran Buddha, kesempurnaan hidup untuk mencapai nirwana dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa melalui bantuan pendeta atau kasta Brahmana. Setiap orang berhak mencapai kesempurnaan hidup asalkan dirinya dapat melepaskan dari sengsara. Pokok-pokok ajaran dalam agama Buddha tertuang dalam kitab Tripitaka, yang berarti 3 keranjang menggunakan bahasa Pali. Apa itu Kapilavastu? Kapilavastu adalah sebuah kota kuno di anak benua India yang merupakan ibu kota Sakya. Raja Sudodana dan Ratu Maya diyakini telah tinggal di Kapilavastu, sebagaimana juga putra mereka, Pangeran Siddhartha Gautama, hingga dia meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Naskah-naskah Buddhis serta konon Pali menyatakan bahwa Kapilavastu merupakan tempat tinggal masa kecil Buddha Gautama, karena merupakan ibu kota Sakya yang diperintah ayahnya. Pokok-pokok ajaran dalam agama Buddha tertuang dalam kitab Tripitaka, yang berarti 3 keranjang dalam bahasa Pali. 3 keranjang yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, Winaya Pitaka, yang berisi peraturan tentang hukum agama budaya yang berlaku bagi para pemeluknya. Maaf, yang ini maksudnya agama Buddha ya. Yang kedua ada Sutranta Pitaka, yang berisi wejangan-wejangan Sang Buddha. Yang ketiga ada Abhidharma Pitaka, berisi keterangan dan penjelasan tentang soal-soal keagamaan Buddha. Yang ketiga itu ada proses masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang A. Teori penyebaran Hindu di Indonesia.
Para ahli sejarah memiliki beberapa pendapat atau kemungkinan tentang cara membawa dan pengembangan agama Hindu di Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang pembawa dan pengembang agama dan agama kebudayaan Hindu di Indonesia sebagai berikut. Yang ada teori penyebaran Hindu di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.J. Van Gaal, berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Dengan demikian, kebudayaan India yang berkembang di Indonesia adalah budaya golongan Brahmana yang mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat. Yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama Hindu dan kebudayaan India ke Indonesia disebabkan adanya proses kolonisasi di wilayah India oleh orang-orang India. Raja-raja beserta prajurit India datang menyerang dan mengalahkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Wilayah koloni-koloni itulah yang menjadi pusat penyebaran agama Hindu dan kebudayaan India. Yang ketiga ada teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Fromm, berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan, dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra ini dikemukakan oleh banyak orang. Intinya, teori Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah diketahuinya, Sudra adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Alasannya mengapa? Karena para golongan dari Sudra menyebarkan ajaran agama Hindu ke Indonesia, yaitu karena mereka ingin mengubah nasib, berubah dapat hidup lebih baik dan layak. Oleh karena itulah, para golongan Sudra memilih untuk meninggalkan negara India dan pergi ke negara lainnya. Yang kelima ada teori arus balik. Teori arus balik dicetuskan oleh V. D.K. Boch untuk menyangga teori Waisya dan Ksatria. Menurut Boch, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangga. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci sastra, dan budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. B. Penyebaran Buddha ke Indonesia. Proses masuknya agama dan kebudayaan Buddha lebih fleksibel karena semua pemeluknya berhak melakukan siar agama. Ada dugaan penyebar atau pembawa Buddha ke Indonesia sebagai berikut. 1. Ada pedagang. Hubungan India-Indonesia yang menjalin sejak awal abad Masehi menyebabkan masuknya pengaruh India ke Indonesia. Kelompok orang-orang India yang paling besar peranannya terhadap masuknya Buddha ke Indonesia ialah para pedagang karena menyebarkannya dengan cara berdagang. Damar buta. Selain lewat perdagangan, agama Buddha masuk ke Indonesia melalui lembaga khusus, yaitu Damar buta. Jalur masuk kebudayaan Hindu ke Indonesia. Pada sekitar abad kedua sampai dengan 5 Masehi, diperkirakan telah masuk agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia. Kemudian disusulkan pengaruh Hindu ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Agama dan budaya Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan pendatang dan India atau Tiongkok
masuk ke Indonesia melalui dua jalur. A. Melalui jalur laut. Para penyebar agama Hindu budaya menggunakan jalur laut datang ke Indonesia mengikuti rombongan kapal-kapal para pendagang yang bisa beraktivitas di jalur India Tiongkok. Kemudian perjalanan mereka dari India menuju Myanmar, Thailand, sepanjang malah kemudian ke Nusantara. Di antara mereka juga ada yang langsung dari India menuju Indonesia dengan memanfaatkan berdiamnya angin Nusantara. Yang B melalui jalur darat. Sedangkan para penyebar agama dan budaya Hindu budaya yang menggunakan jalur darat mengikuti para pedagang melalui jalur sutra dari India ke timur terus ke utara sampai dengan Tiongkok, Korea dan Jepang. Ada juga yang melakukan perjalanan dari India utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand menuju Indonesia. Sampai di sini adalah pertanyaan. Peace, aman peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika bangsa Arya bukan penduduk asli India, maka siapa itu bangsa Arya? Dari mana asalnya? Dan apa hubungannya dengan bangsa asli India yaitu Dravida? Ya, selain Hafiz ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan di penyebaran Buddha ke Indonesia itu ada dua. Yang pertama pedagang dan yang kedua ada Damar Duta. Apa sih yang dimaksud dengan Damar Duta? Ya, Damar Duta itu Dharma Duta. Dharma itu adalah aturan. Berarti Dharma Duta adalah penyebar aturan Buddha. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa? Jadi nanti aja. Letak. Pertanyaan dua. Siapa itu bangsa apa? Kalau bangsa Arya itu bukan penduduk asli. Siapa itu bangsa Arya? Dari mana asalnya dan apa hubungannya dengan bangsa asli India? Dravida. Mau nanya dong. Tadi tuh sempat dijelasin kan terjadi sinkretisme kebudayaan. Nah, bisa tolong dijelasin artinya sinkretisme itu apa dan contoh sinkretisme kebudayaan itu tuh contohnya tuh kayak gimana sih? Terima kasih. Sinkretisme itu apa? Jadi itu aja. Jadi sinkretisme doang apa sinkretisme agama atau budaya? Ini sinkretisme itu apa dan contoh sinkretisme budaya-budaya sendiri? Budaya Hindu-budaya sendiri. Dharma Duta. Nah kan tadi dikasih tahu Dharma Duta itu tadi udah dijawab manfaatan. Nah, tapi gimana sih cara penyebaran Buddha ke Indonesia lewat lembaga Dharma Duta itu gimana sih Oke,
saya akan menjawab pertanyaan dari Dika yang apa itu sinkretisme. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Contoh sinkretisme budaya tradisi selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek dina, sesaji, berkah. Saya akan menjawab pertanyaan Apis. Bertanya, siapakah itu bangsa Arya dan apakah hubungan dengan bangsa Daverda? Bangsa Arya adalah kelompok etnis yang berasal dari India kuno, membawa masuk ke India pada sekitar 1500 Masehi dan membawa bahasa Sanskerta serta bahasa Indo-Arya. Hubungan mereka dengan bangsa asli Dravida yang merupakan kelompok etnis yang mendiami India Selatan sebelum kedatangan bangsa Arya adalah kompleks dan memiliki sejarah yang panjang. Terdapat interaksi, pertukaran budaya dan konflik antara kedua kelompok ini selama berabad-abad. Saya akan menjawab pertanyaan Raina. Raina bertanya, gimana cara penyebaran Dharma Duta? Dharma Duta cara penyebarannya dilakukan melalui kegiatan pengajaran, ceramah, seminar, penerbitan buku, media sosial, dan pendirian pusat-pusat kegiatan keagamaan. Terima kasih. Kesimpulan, agama Hindu dan Buddha berasal dari India sudah masuk ke Nusantara sejak ratusan tahun lampau. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Pada agama Hindu terdapat pembagian kasta. Kasta pada agama Hindu ada 4. Maksudnya ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Agama Buddha lahir di Lembah Sungai Gangga, Kapilawastu. Agama Buddha tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap dominasi kasta Brahmana di dalam kegiatan keagamaan agama Hindu. Para ahli sejarah memiliki beberapa pendapat atau kemungkinan tentang para pembawa dan pengembang agama Hindu di Indonesia. Beberapa teori tentang pembawa dan pengembang agama kebudayaan Hindu di Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra, dan teori arus balik. Ada dugaan penyebar atau kebudayaan atau pembawa Buddha ke Indonesia adalah pedagang dan Dharma Duta. Pada sekitar abad kedua sampai dengan 5 Masehi diperkirakan telah masuk agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia, kemudian disusul dengan pengaruh Hindu ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Agama dan kebudayaan Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dan pendeta dari India atau Tiongkok. Masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu melalui jalur laut dan melalui jalur darat. Sekian. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.